warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo guys, balik lagi nih sama aku Intan yang seperti biasa aku bakal mengulas materi dari penulisan berita dan artikel yang telah kita laksanakan pada minggu lalu. Penasaran kan? Simak terus ya. Jadi guys, di minggu lalu itu kita ngebahas tentang pemahaman terhadap rangkaian berita dan artikel di media massa Indonesia, yang mana materi ini dibawakan oleh kelompok 3 dan mereka itu ngebahas tentang yang pertama itu tentang pentingnya memahami berita dan artikel di media massa. Yang kedua itu dia membahas tentang struktur dan contoh berita dan artikel di media massa Indonesia. Yang ketiga dia ngebahas tentang struktur dan contoh berita dan artikel di media massa luar negeri. Yang keempat itu dia ngebahas tentang perbedaan struktur berita dan artikel di media massa Indonesia dan juga luar negeri. Nah, dan yang terakhir itu dia ngebahas tentang persamaan struktur berita dan juga artikel di media massa luar negeri dan juga Indonesia. Nah guys, kali ini aku mau ngebahas tentang pentingnya memahami berita dan artikel di media massa. Sudah kita tahu ya semuanya teman-teman bahwa media massa ini merupakan sarana informasi yang disebarluaskan kepada halayak umum, kepada masyarakat. Dan juga media massa ini bisa kita dapatkan, informasi-informasi di media massa ini bisa kita dapatkan melalui surat kabar, majalah, situs web, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, memahami berita dan artikel juga bukan hanya kita sekedar membaca, tetapi kita juga menganalisis, mengevaluasi, mengkritisi informasi-informasi yang disajikan di dalam berita itu. Nah, teman-teman, jika kita memiliki pemahaman terhadap berita dan artikel, dapat membantu kita untuk memperoleh informasi-informasi yang akurat, terus juga membantu kita dalam pembentukan opini dan juga sikap. Terus juga yang paling penting adalah mencegah dari penyebaran hoax, karena sekarang banyak banget berita-berita yang hoax dan juga tidak akurat. Nah teman-teman, untuk memperoleh informasi yang baik terhadap berita dan juga artikel di media massa itu mempunyai beberapa strategi. Yang pertama itu adalah memverifikasi atau memastikan informasi kita ini berasal dari sumber-sumber yang akurat. Jadi tidak ada yang namanya hoax atau dari sumber yang tidak terpercaya. Yang kedua itu adalah tinjauan konten secara kritis dan juga memeriksa fakta dengan cermat dari sudut pandang yang disajikan. Dengan cara ini, kita ini dapat menilai kebenaran dari informasi yang disajikan. Ada contoh kasusnya nih teman-teman, yaitu pengaruh dari berita palsu, yakni pada tahun 2016 ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat, tersebarlah berita palsu yang mana berita ini disebarkan melalui media sosial dan mempengaruhi persepsi publik dan kemungkinan hasil dari pemilihan. Perlu kita tahu juga nih teman-teman, ada dampak panjang dari pemahaman yang mendalam terkait berita dan artikel di media massa, yakni dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan literasi media menjadi lebih baik. Selanjutnya itu kita ngebahas tentang struktur dan contoh berita dan artikel di media massa Indonesia. Nah, untuk struktur berita sendiri kita pasti udah tahu ya teman-teman, karena kan kita udah praktek di UTS kemarin, yakni di berita itu ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan juga ada ekor berita. Nah, di sini ini ada contoh berita ya teman-teman, yaitu tentang viral video pengunjung Malioboro disembur asap rokok oleh pengemis. Satpol PP cari pelaku. Nah, ini beritanya dikutip dari kompas.com. Kalau untuk struktur artikel secara umum itu ada 3 bagian ya teman-teman. Di antaranya ada bagian pernyataan pendapat atau tesis, terus juga ada bagian argumentasi, dan yang terakhir itu ada bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Adapun susunan naskah artikel laporan penelitian, di antaranya ada judul artikel, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka.
Dan untuk contoh judul artikel di media massa itu ada tentang peran media massa pada komunikasi. Nah, itu adalah contoh artikel yang ada di media massa. Dan teman-teman, kalau untuk peran media massa dalam komunikasi sendiri, yaitu adalah yang pertama untuk penyebaran informasi ya pastinya. Yang kedua itu adalah pendidikan dan juga untuk pengetahuan. Dan yang terakhir adalah untuk persuasi. Selanjutnya kita ngebahas tentang struktur dan contoh berita di media massa luar negeri. Nah, untuk anatomi beritanya sendiri, dia ada beberapa ya teman-teman. Ada yang pertama itu headline, terus lead, terus body, terus background, dan yang terakhir itu ada conclusion. Dan untuk contoh judul berita yang ada di luar negeri itu adalah tentang global warming reach critical levels. Itu adalah contoh dari berita yang ada di media massa luar negeri. Dan untuk anatomi artikel di media massa luar negeri itu diantaranya ada headline, ada introduction, ada body, ada subheading, dan yang terakhir itu ada conclusion. Nah, kalau untuk contoh judul artikel di media massa itu ya ada tentang the impact of climate change and global agriculture. Itu adalah contoh judul artikel di media massa luar negeri. Dan untuk perbedaan struktur berita dan artikel di media massa Indonesia dan luar negeri ini mencerminkan variasi dan juga pendekatan, fokus, dan tujuan pemberitaan serta penulisan. Nah, di Indonesia sendiri, berita ini cenderung berfokus pada peristiwa-peristiwa yang aktual dengan struktur yang jelas. Sementara kalau untuk artikel ini dia lebih variatif dengan kesamaan struktur berita, namun dia cenderung memperluas ide, analisis, dan juga opini. Nah, kalau sedangkan berita dan artikel di luar negeri ini lebih bebas dalam bentuk dan juga isinya, terus juga memungkinkan untuk menganalisis secara mendalam tentang opini yang lebih panjang. Dan teman-teman, kalau untuk struktur berita dan artikel di media massa Indonesia dan luar negeri ini memiliki beberapa elemen kuncinya. Yang pertama itu adalah kedua jenis media ini menggunakan judul yang menarik perhatian para pembaca dan juga merangkum isinya secara singkat. Yang kedua itu adalah mereka memulai dengan lead atau kepala berita yang merangkum isi dari berita dan artikel tersebut. Yang ketiga itu adalah tubuh berita atau artikel menguraikan secara detail dan mendukung informasi yang disajikan di dalam lead tersebut. Dan yang keempat itu dia merupakan kutipan-kutipan dari narasumber yang relevan untuk digunakan dan menambah kredibilitas. Dan yang kelima itu adalah penutup yang mereka gunakan itu digunakan untuk merangkum atau menyajikan kesimpulan dari berita atau artikel tersebut. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita di Learning Journal minggu ini. Sampai ketemu di Learning Journal minggu depan and see you, bye-bye.